Kejadian ini terjadi di sekitar tahun 2000-an terhadap seseorang wanita yang bernama Mbak Novi. Aktivitas sehari-hari Mbak Novi merupakan seseorang pedagang jamu keliling dengan menggunakan sepeda kayu yang ia miliki. Di setiap pagi hari, dia pun harus berangkat dari rumah menuju ke pasar. Setelah itu, dia harus berkeliling kembali ke kampung-kampung sekitaran tempat tinggalnya sampai siang hari, bahkan sore hari jika dagangannya masih tersisa banyak. Di suatu waktu yang awalnya pedagang jamu hanya Mbak Novi saja, akan tetapi seiring berjalannya waktu sudah semakin banyak pedagang jamu yang kini menjadi pesaingnya, yang membuat pendapatan Mbak Novi kian hari kian menurun saja. Ditambah pesaingnya rata-rata menggunakan sepeda motor, dan ini tentu saja membuat Mbak Novi kalah akan persaingan. Dengan jangkauan terbatas ditambah modal yang hanya seadanya saja, tentu saja sangat susah untuk bersaing dengan para pedagang yang menggunakan motor. Dan saingannya pun tidak hanya satu, belum lagi yang mereka memiliki lapak kini semakin banyak. Mbak Novi yang sudah hampir 5 tahun berjualan, memang hasil dari jualan jamu ini bisa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan sampai bisa untuk menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang sekolah menengah atas. Akan tetapi, setelah banyaknya persaingan, Mbak Novi pun mengalami penurunan omset. Sama halnya dengan Mbak Lilis, teman Mbak Novi yang merupakan seseorang pedagang sembako. Waktu itu, kebetulan Mbak Novi datang ke kiosnya dengan keadaan muka yang lesu, lalu disapa. Alah Mbak Novi, pagi-pagi udah lesu begitu, kenapa toh? Tanya Mbak Lilis sembari menghitung hasil penjualan sembakonya itu. Ini loh Mbak, aku tuh bingung ya, kok jamuku sekarang itu tambah sepi banget. Jawab Mbak Novi sembari meletakkan jamu dagangannya itu. Ya mau bagaimana lagi toh Mbak, namanya dagang ya begini, kadang rame, kadang sepi. Yo tapi kan gak harus begitu juga kali Mbak. Aku ini udah 1 bulan ini loh Mbak, sepi banget. Kalau baru sehari iya aku terima Mbak. Ini sudah 1 bulan Mbak. Bagaimana buat biaya-biaya anakku sekolah nanti? Aku tuh bingung Mbak. Kalau untuk makan sih insya Allah pasti bisa Mbak, tapi untuk kebutuhan yang lain gak cukup. Kamu kan tahu sendiri sih Mbak, sudah banyak banget pesaing-pesaing di kampung ini. Masa saya harus sampai ke kampung sebelah? Kan gak mungkin toh. Aku capek Mbak ngayuh sepedanya. Ya mbok iya toh Mbak, bantu aku biar daganganku itu rame gimana toh. Mbak Lilis pun yang mendengar cerita dari Mbak Novi kemudian tersenyum sampai akhirnya dia pun menjawab. Waduh, gimana ya Mbak? Tapi gini aja, kalau memang sampean itu benar-benar niat, nanti saya akan bantu Mbak. Gini loh, orang dagang di zaman sekarang itu ya, itu nggak pada jujur Mbak, semuanya itu pakai penglaris. Mendengarkan hal itu, Mbak Novi pun terdiam sejenak lalu menjawab. Waduh, lah kok malah penglaris sih Mbak? Emangnya nggak bahaya tah? Tanya Mbak Novi yang masih bingung dengan jawaban dari Mbak Lilis itu. Yo nggak apa-apa toh penglaris, ini kan bukan pesugihan Mbak, nggak bakal ada tumbalnya. Gimana, sampean mau apa enggak? Kalau memang sampean mau, besok tak anterin. Ini loh, sampean lihat saya Mbak, saya ini pakai penglaris. Sekarang sampean bisa lihat kan, daganganku tambah laris Mbak, tambah banyak penghasilan yang ku dapat. Dan pada akhirnya karena tekanan ekonomi dan juga persaingan yang semakin banyak, Mbak Novi pun menyepakati ajakan dari Mbak Lilis untuk menggunakan penglaris. Beberapa hari setelahnya, sebelum Mbak Lilis berangkat bersama Mbak Novi untuk meminta penglaris, Mbak Novi pun ternyata harus menyiapkan terlebih dahulu uang untuk Mbah Dukun sebagai syarat yang pertama. Kira-kira berapa uang Mbak? Tanya Mbak Novi.
Kurang lebih 1 juta mbak. Itu total kotornya. Belum ini itu, dan masih banyak lagi nanti. Mendengarkan hal itu, Mbak Novi pun merasa bingung harus berbuat apa lagi. Hah? 1 juta mbak? Uang dari mana saya mbak? Jualan jamu itu pendapatannya sedikit mbak. Ya nanti deh aku pikir-pikir dulu, bentar ya. Di mana tapi aku cari duitnya ya? Kalau enggak gini aja. Nanti kalau aku udah siap, aku kabarin ya mbak. Dan pada saat itu, dengan modal tekad yang sangat kuat, kurang lebih setengah bulan lamanya, Mbak Novi akhirnya bisa menabung sampai 1 juta rupiah. Karena dia harus mengambil sebagian modal untuk dibawa ke salah satu orang pintar bersama Mbak Lilis nanti. Setelah terkumpul uang 1 juta, Mbak Novi pun kemudian langsung mendatangi Mbak Lilis, dan di hari itu juga, keduanya pun langsung berangkat menuju ke rumah Mbah Dukun. Perjalanan yang ditempuh pun lumayan jauh, membutuhkan waktu kurang lebih sampai 5 jam perjalanan. Mereka berdua menaiki angkutan umum antar daerah sampai akhirnya mereka berdua pun tiba di rumah sang dukun. Mbak Lilis yang memang sudah beberapa kali bertemu dengan sang dukun, tanpa basa-basi lagi, Mbak Lilis pun langsung berujar. Sebelumnya saya minta maaf mbak. Ini saya mengajak teman saya mbak. Dia ingin meminta bantuan sama jenengan. Si dukun itu memang sudah kenal dengan Mbak Lilis, dan Mbak Novi waktu itu hanya diam sembari mendengarkan. Lalu Mbak Dukun itu pun menanyakan ke Mbak Lilis. Temanmu itu namanya siapa? Teman saya namanya Novi mbak. Perlu kamu apa datang ke sini ha? Tanya Mbak Dukun kepada Mbak Novi. Saya pengen minta bantuan sama jenengan biar usaha jamu saya itu laris manis mbak. Ya setidaknya biar lebih pendapatannya mbak. Tidak pas-pasan lagi. Dan anak-anak saya itu bisa kecukupan mbak. Oh, kamu butuh penglaris. Tapi semua itu ada maharnya. Ada yang harus kamu ganti. Iya mbak. Saya sudah bawakan untuk maharnya. Maharnya berapa ya mbak? Setelah uang mahar diterima oleh sang dukun, lalu Mbah Dukun kembali menjelaskan. Duk, kamu itu kan pengen usaha kamu laris manis. Tapi sampean itu harus hati-hati menggunakan penglaris dagangan ini. Yang nanti kamu gunakan penglaris itu namanya adalah apel jin. Kamu tunggu sebentar. Dan tak berselang lama kemudian, Mbah Dukun masuk ke dalam dan keluar lalu membawa apel dengan ukuran kecil. Bentuknya seperti kuningan, namun bisa dibuka, dan di dalamnya itu ada sebuah minyak, entah itu minyak apa. Mbak Novi pun tidak mengetahui. Setelah benda itu dipegang lalu diletakkan di atas meja, sang dukun pun kemudian kembali menjelaskan. Barang ini sudah menjadi milik kamu. Tapi setelah apel ini habis, kamu harus datang lagi ke sini. Baik mbak. Lalu bagaimana cara menggunakan apel ini mbak? Tanya Mbak Novi. Kemudian dijelaskanlah satu persatu bagaimana cara menggunakan apel tersebut. Mbak Novi pun diminta untuk mengulangi mantra-mantra tersebut, dan apel itu ukurannya mungkin seukuran bola pingpong, dengan isian minyak yang nantinya minyak itu harus digunakan sedikit demi sedikit dioleskan di tempat dia kerja. Jika dia jualan jamu, ditaruh di ranjangnya. Setelah mendapatkan penjelasan dari sang dukun, malam hari itu juga selesai. Namun berhubung sudah malam, tidak mungkin ada angkutan umum. Hingga akhirnya mereka berdua pun harus menginap di rumah sang dukun sampai pagi hari baru mereka bisa kembali pulang. Sesampainya di rumah, anak-anaknya Mbak Novi pun lalu menanyakan karena seharian tidak pulang. Mbak Lilis yang merasa bersalah kemudian menjelaskan. Maaf ya, ibu itu ikut sama saya. Tadi ada kondangan di kota sebelah. Nah, mau pulang gak ada angkot, jadi kita putuskan nginep di rumah teman Mbak. Singkat cerita, 1 minggu setelah mendapatkan apel jin itu,
Usaha jualan jamunya luar biasa sekali. Mbak Novi bisa mendapatkan untung 3 kali lipat dari hari-hari biasanya. Perewangan itu benar-benar kuat dan ritual itu dilakukan dalam kurun waktu 2 bulan. Apel jin itu bisa mengubah perekonomiannya dan itu menjadi sukses baru bagi Mbak Novi. Semakin hari, dagangannya pun kian semakin laris manis dengan keuntungan yang besar ia dapat. Sampai tiba waktunya kala itu Mbak Novi melakukan ritual kembali karena minyak yang berada di dalam apel jin itu telah habis. Mbak Novi pun kemudian meminta Mbak Lilis untuk menemaninya ke rumah sang dukun. Namun sebelum berangkat, Mbak Lilis sempat bertanya, Mbak, kamu sudah izin sama anak sama suami kamu belum? Alah, sudah yuk. Ngapain toh? Aku izin sama suami juga. Toh ujung-ujungnya kan sama saja. Hasil semua ini nanti mereka semua yang akan menikmati, Mbak. Loh, kok ngapain? Ya jangan begitu toh. Nggak boleh, malah nanti jadi masalah. Nanti aku bingung lagi ngejelasin gimana sama suami sama anak-anakmu, Mbak. Sudah toh, itu urusanku, Mbak. Sekarang kita berangkat saja yuk. Suami saya itu apa sih? Orang dia itu nggak ngasih apa-apa kok. Dia itu nggak bisa nyukupin saya, Mbak. Dan pada saat itu Mbak Lilis pun tidak terlalu mendengarkan ocehan dari Mbak Novi yang merendahkan suaminya sendiri. Kemudian mereka berdua pun berangkat untuk melakukan ritual. Sampai di tempat sang dukun perlu memakan waktu 5 jam lamanya. Sesampainya di sana, Mbak Novi sempat kaget ketika mendengar penjelasan dari sang dukun tentang mahar yang jauh berbeda dari dulu. Satu apel jin itu seharga 1 juta, ditambah lagi dengan beberapa minyak misik yang seharga 1 juta kembali. Ada 4 jenis minyak dan itu harus dilengkapi untuk kesuksesannya. Akan tetapi, Mbak Novi pun tak mempermasalahkan semua itu. Dengan senang hati, ia pun kemudian menuruti apa yang dikatakan oleh sang dukun. Uang yang diletakkan di kantong hitam, lalu ia keluarkan semuanya. Seakan-akan si Mbah Dukun kala itu sudah mengetahui jika Mbak Novi membawa uang lebih dari 1 juta. Uang yang ia bawa semuanya itu harus diserahkan terhadap sang dukun, hanya tersisa untuk ongkos pulang saja. Setelah didapatkan barang-barang untuk penglaris yang kedua, Mbak Novi menggunakan kembali apel jin itu untuk berdagang. Usahanya pun kian melonjak, namun di balik luar biasa itu, setiap harinya sepasang suami istri itu sudah seperti kucing dan juga anjing. Usut punya usut, ternyata suaminya kala itu tak suka dengan cara Mbak Novi memperlakukan suaminya sendiri. Bahkan suaminya pun sering mendengarkan dari tetangga jika Mbak Novi ternyata mendapatkan keuntungan luar biasa itu telah menggunakan ritual penglaris. Dan dari itu Mbak Novi pun suka merendahkan suaminya sendiri. Bahkan anak-anaknya itu pun sering menangis ketika mereka berdua sedang bertengkar. Ada satu kalimat yang terlontar dari mulut Mbak Novi. Kamu itu suami. Mbok yo jadi suami itu punya otak. Kerja yo mbok yang jelas. Kerja kok jadi kuli. Buat makan aja susah, apalagi buat sekolah anak-anak. Kalau saya tidak mengurusi kamu dan anak-anak, kalian itu akan makan apa? Ha? Mau mati kelaparan? Saya tidak mau hidup kere, Mas, sama sampean. Saya itu sudah terlalu sulit hidup sama sampean dari dulu. Aku tak mau seperti itu. Mbok yo kamu itu mikir, jadi suami kok seperti itu. Kalimat itu terucap dari mulut Mbak Novi untuk suaminya sendiri. Kurang ajar kamu ya. Kamu istri kok benar-benar sudah berani begitu. Kamu bukannya menghargai apa yang didapatkan suamimu, malah kamu itu malah menghinaku. Pertengkaran itu bukan hanya seminggu sekali, namun setiap hari mereka berdua selalu saja bertengkar. Setiap kali Mbak Novi pulang kerja, suaminya menanyakan, "Kamu kerja kayak gini hanya untuk hidup foya-foya?" Iya, perilaku Mbak Novi memang sudah benar-benar berubah drastis. Di setiap harinya pasti membawa belanjaan pakaian yang serba baru. Bahkan di setiap hari gonta-ganti sampai menjadi rumor jika Mbak Novi itu jualan jamu seperti biduan dangdut.
Akan tetapi, semuanya dilakukannya karena ia mendapatkan untung yang sangat besar. Jadi tak masalah baginya dan kebutuhan anak-anaknya pun tercukupi yang tadinya berangkat sekolah menggunakan sepeda, saat ini mereka sudah bisa menggunakan sepeda motor. Ritual penglaris yang kedua itu bertahan sampai 3 bulan dan di bulan keempatnya Mbak Novi pun kembali datang menuju ke rumah sang dukun. Sama seperti sebelumnya, maharnya kian bertambah, namun pendapatan yang diperoleh pun kian tambah banyak. Akan tetapi, semua itu berdampak di rumah tangga yang kian hari kian berantakan. Anak-anak pun sudah tidak percaya dengan keduanya karena mereka sudah malu. Di setiap hari harus menghadapi bapak dan juga ibunya selalu bertengkar, sampai menjadi bahan gunjingan atau bahan olok-olokan dari para tetangga. Oh, ternyata kamu toh anaknya Novi yang jualan jamu itu ya, yang berani sama suaminya. Ucapan-ucapan tetangganya yang pedas yang membuat anak-anak Mbak Novi tidak berani untuk keluar rumah. Malu jika ibunya itu merupakan sosok wanita yang berani terhadap suami yang suka merendahkan suaminya sendiri. Singkat cerita, setelah minyak apel jin itu telah habis, Mbak Novi pun kembali berkunjung ke rumah sang dukun. Namun kali ini kunjungannya tanpa sepengetahuan dari sang suami. Dan kala itu suaminya pun mengikuti karena melihat gelagat dari istrinya yang terasa sangat aneh. Ketika Mbak Novi berada di rumah Mbak Lilis, sebelum mereka berangkat, suaminya Mbak Novi pun datang dari arah belakang. Kalian itu mau kemana malam-malam begini? Mbak Lilis, kalian itu mau kemana? Dan apa yang telah dilakukan istriku? Dan kenapa dia itu sampai berani dengan saya? Mbak Lilis yang mendapatkan pertanyaan seperti itu hanya terdiam dan menunduk. Apaan sih mas? Gak usah nyari masalah lah. Pulang sana, kerjain pekerjaan rumah. Saya mau pergi kemanapun dan mau apa itu bukan urusanmu, itu urusanku. Yang penting anak-anak tercukupi. Jangan ngarepin kamu dapat apa. Di situ, padahal banyak sekali para warga dan Mbak Novi dengan percaya dirinya mengatakan seperti itu di hadapan mereka semua. Suaminya pun hanya bisa tertunduk sembari ditenangkan beberapa warga. Pak, sudah pak, yang sabar pak. Doakan saja semoga Mbak Novi itu bisa sadar. Sampai suaminya Mbak Lilis yang melihat kejadian itu pun merasa tak tega. Akan tetapi, apa boleh buat, Mbak Novi pun harus melakukan ritual yang selanjutnya. Mungkin sekitar hampir 6 bulan berlalu, ritual yang sekian kalinya harus dilakukan karena semua bahan itu telah habis. Kembalilah mereka berangkat. Saat sampai di sana, Mbak Lilis menanyakan terhadap sang dukun. Mbak, ini Mbak Novi ternyata selama ini nggak ngomong sama suaminya loh Mbak. Dia itu nggak cerita sama suaminya jika dia itu datang ke sini dan minta penglaris Mbak. Ucap Mbak Lilis mengadu terhadap sang dukun. Lalu sang dukun pun menjawab. Benar apa yang disampaikan Lilis? Kamu itu tidak ngomong sama suamimu ha? Emangnya kenapa sih Mbak? Tanya Mbak Novi. Yang pasti celaka. Karena barang yang kamu gunakan itu tidak sepengetahuan suamimu. Namun ketika kamu berusaha merahasiakan, tapi suamimu itu tahu tanpa sengaja atau dengan sengaja, itu bisa berakibat fatal. Itu akan membuat kamu celaka Mbak. Kalau tidak kamu akan sakit hati dan pasti penyakit itu akan sangat lama. Kalau tidak percaya, buktikan saja sendiri. Penjelasan dari sang dukun membuat Mbak Lilis sedikit terkejut. Sang dukun sangat marah besar. Dikiranya Mbak Novi sudah menyetujui melakukan itu semua karena suaminya sudah tahu. Singkat cerita, Mbak Novi pun memohon sama Mbah Dukun. Mbah, tolong Mbah, untuk ritual ini bantu saya Mbah. Tapi kamu harus bilang dulu sama suami kamu. Nanti saya pasti bantu. Tapi Mbah, ini saya bayar banyak loh Mbah. Bukan masalah uang Mbah.
Ini masalah keselamatan kamu sendiri. Saya tidak mau orang yang datang ke sini disalahgunakan gara-gara saya. Tidak, Mbah. Ini resiko saya yang menjalani, Mbah. Ya sudah. Kalau kamu tetap ngeyel, kamu benar-benar sudah siap semua resikonya. Iya, Mbah. Saya sudah siap, Mbah. Jawab Mbak Novi dengan sangat yakin. Apa yang diakui, yang dikatakan oleh Mbak Novi, dia mengatakan telah siap untuk menanggung semua resiko. Lalu sang dukun pun mulai mereda. Oke, kalau kamu memang sudah siap dengan semua resiko, baik, saya akan melanjutkan ritual berikutnya. Ritual ini sama persis yang sebelumnya kamu sudah siap semuanya. Sudah, Mbak. Saya sudah membawa uang 3 juta. Ujar Mbak Novi sembari menyerahkan uang 3 juta terhadap sang dukun. Barang keperluan ritual pun disiapkan. Namun sebelum barang itu diserahkan kepada Mbak Novi, sang dukun itu pun berpesan. Ingat, pesan saya untuk kamu. Jangan sampai barang yang kamu terima hari ini, suami kamu melihat dengan sengaja atau tidak sengaja. Jika itu terjadi, kamu harus sudah siap menanggung resikonya. Simpan barang itu di tempat yang tidak diketahui oleh suamimu. Tapi itu harus di dalam rumahmu. Terserah kamu mau ditaruh di mana. Itu urusanmu. Tapi yang paling penting, jangan sampai suami dan anak-anakmu itu mengetahui. Iya, Mbak. Pesan itu akan saya ingat terus, Mbak. Setelah melakukan ritual, mereka berdua pun kembali pulang. Saat di perjalanan, Mbak Lilis pun mengingatkan kembali terhadap Mbak Novi. Bagaimanapun nanti, jika suami dan anak-anakmu tahu, semua resiko kamu yang menanggung. Saya nggak mau hidup susah. Jika saya tidak pakai penglaris, nanti pendapatan saya itu turun, Mbak. Suami dan anak-anakku nggak bakal tahu kok, pasti aman. Percaya deh sama saya. Ya, Mbak Novi, karena pikirannya sudah dipenuhi dengan kekayaan duniawi yang ingin diraih. Ucapan dari Mbak Lilis pun tak digubris. Sesampainya di rumah, suami dan anak-anak Mbak Novi pun sudah menghadang. Kalian dari mana? Kamu itu apaan sih, Mas? Itu urusanku. Dan pada saat itu, ketika suaminya bertanya namun tidak dijawab oleh Mbak Novi, kemudian suaminya pun datang ke rumah Mbak Lilis untuk menanyakan semuanya yang telah dilakukan oleh istrinya sendiri. Mbak, saya mau tanya, Mbak. Sebenarnya Mbak Lilis sama istriku itu dari mana sih, Mbak? Mbak Lilis yang ditodong pertanyaan itu sekali, 2 kali, bahkan 3 kali sampai ke-7 kali ditanya. Mbak Lilis hanya bisa muter-muter menjawabnya. Dari sana, dari sini, kondangan, berkunjung ke rumah saudara. Sudahlah, Mbak. Kamu jawabnya itu muter-muter gak jelas, Mbak. Saya tidak percaya dengan apa yang kamu katakan. Yang saya tahu, apa kamu itu datang ke salah satu orang pintar bersama istriku? Sebenarnya istriku itu ngelakuin apa, Mbak? Soalnya perlakuannya itu sudah sangat berubah sama saya. Dia itu berani sama saya. Dan saya tidak mengenal istri saya lagi, Mbak. Itu bukan istri saya yang dulu, Mbak. Dia dulu itu menerima aku apa adanya. Tapi semenjak sama kamu, dekat sama kamu, perilaku Novi itu berubah drastis. Dan dia bahkan sampai detik ini. Kamu lihat sendiri kan, Mbak? Tadi sepulangnya bersama kamu, dia itu mengatakan sama saya, ya seperti itu yang sudah kamu dengarkan, Mbak. Lanjutnya, Mbak Lilis pun hanya tertunduk dan masih ingat betul kata-kata dari suaminya Mbak Lilis. Desakan demi desakan dilontarkan agar Mbak Lilis ini berkata jujur, sampai akhirnya Mbak Lilis pun menceritakan semuanya yang telah dilakukan oleh Mbak Novi. Sebelumnya saya mohon maaf ya, Pak. Ini semua bukan niat saya mau menjerumuskan istri Bapak. Tapi ini semua Mbak Novi yang datang ke saya untuk meminta bantuan, Pak, agar dagangannya itu laku, agar dagangannya laris, Pak. Dan hasilnya Bapak kan sudah bisa lihat sendiri kan, Pak.
Mbak Novi itu bisa buat rumah, anak-anaknya bisa sekolah, dan kebutuhan sehari-hari mereka memang sangat cukup, Mbak. Iya, Mbak. Saya tahu, Mbak. Tapi Mbak Lilis lihat sendiri. Dia itu sekarang berani sekali sama saya, Mbak. Dan anak-anak saya itu sering terlantar tidak terurus. Apa itu lebih baik dari harta yang dia dapat? Sebagai seorang ibu tentunya dia itu harus sadar dan tahu apa tanggung jawab dia. Mbak Lilis pun masih mencoba menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh Mbak Novi. Sekali lagi, saya mohon maaf, Pak. Ini semua bukan murni salah saya, tapi semua itu murni dari Mbak Novi sendiri. Jika Bapak tidak percaya sama saya, tanyakan sendiri sama istri Bapak, Mbak Novi yang datang saya waktu itu, Mbak, yang minta bantuan ke saya. Saya mengakui memang saya itu yang mengantarkannya, karena saya yang banyak kenalan dengan orang-orang pintar, Pak. Yang tak lain adalah dukun. Saya mengakui karena Bapak mendesak saya, dan saya mengakui juga, Pak, bahwa Mbak Novi itu sukses dagang dan dagangannya itu laris karena dia itu sudah melakukan penglaris. Maksudnya bagaimana itu, Mbak? Ya, Mbak Novi itu membakar sesajen dan semacamnya. Itu menjadi rahasia istri Bapak. Di lain tempat, Mbak Novi menunggu kedatangan suaminya, dan setelah malam itu sampai 4 hari setelahnya, suaminya Mbak Novi pun ternyata mencari tahu tentang apa yang membuat usaha istrinya itu laris manis. Tentunya tanpa sepengetahuan Mbak Novi, ritual yang telah dilakukan Mbak Novi dengan cara memberikan minyak misik, minyak apel jin, dan lain sebagainya. Suaminya Mbak Novi jelas melihat saat gerobak jamu diolesi oleh minyak itu. Akan tetapi dia tidak langsung menegur, namun ia pergi ke rumahnya Mbak Lilis kembali. Maaf, Mbak, saya mengganggu lagi, dan saya ingin bertanya satu hal terhadap sampean. Ada apa lagi toh, Pak? Saya tidak ingin ikut campur urusan keluarga Bapak, tanya Mbak Lilis. Gini, Mbak, sebenarnya minyak apa yang dibalur-balurkan di tempat dagangan jamu istri saya, Mbak? Hah? Sampean melihatnya, Pak? Mendengarkan hal itu, Mbak Lilis pun terkejut bukan main, karena pesan dari sang dukun kala itu jangan sampai suaminya mengetahui. Iya, saya tadi melihat dan saya langsung ke sini karena saya itu belum sempat menegur istri saya. Sebenarnya itu minyak apa, Mbak? Tanya suaminya Mbak Novi, karena ia tidak tahu jika itu adalah minyak misik. Karena memang suaminya Mbak Novi ini orang yang tekun beribadah. Orangnya tidak suka dengan berbau hal gaib, apalagi berbau mistis. Maka dari itu ia kemudian menanyakan terhadap Mbak Lilis. Tidak terbayang bagaimana nanti keadaan Mbak Novi setelah suaminya mengetahui. Oh, itu cuma air biasa kok, Pak. Mbak Lilis tidak menjelaskan jika itu merupakan minyak penglaris. Bahkan ia masih berusaha untuk membohongi suami dari Mbak Novi yang memang dia tidak tahu dengan hal-hal yang bersifat mistis. Setelah mendapatkan jawaban, suaminya Mbak Novi pun lantas pulang. Setelah kejadian itu, hari itu juga sekitar jam 12 siang, dagangan Mbak Novi pun masih utuh, sampai pulang pun masih tersisa banyak sekali. Kenapa ya? Hari ini dagangannya kok masih banyak begini? Kok sepi banget? Kerutu Mbak Novi ngomel-ngomel karena ia tak mendapatkan apa yang ia harapkan. Tak sengaja kala itu dari kejauhan Mbak Lilis melihat Mbak Novi yang sedang marah-marah. Pasti ini dampak dari minyak yang diketahui suaminya. Hari pertama, hari kedua, bahkan hari ketiga dagangan Mbak Novi pun masih tak laku. Bahkan sampai 1 bulan persis semenjak suaminya melihat minyak tersebut, dagangan Mbak Novi tak pernah laku sedikit pun. Mbak Novi sampai kehabisan modal karena banyak sekali jamu yang dibuang. Modal yang dikeluarkan sampai jutaan, namun sama sekali tak ada pemasukan. Mbak Novi benar-benar merasa bingung karena memang hasil 1 bulan itu hancur sekali. Dagangannya tak terjual. Sekalinya ada yang beli pasti komplain karena harga, karena memang Mbak Novi jualan jamu dengan harga yang berbeda dari pedagang jamu lainnya.
Apalagi di kampung, beda 500 perak saja pasti dikomplain dan memilih beli pedagang lain. Itu semua mungkin reaksi perewangan Mbak Novi karena sudah diketahui oleh suaminya sendiri. Apel jin yang sudah digunakan sudah tidak ada reaksinya sama sekali, dan itu akhirnya berdampak terhadap Mbak Novi beberapa hari setelahnya. Semenjak kejadian itu, Mbak Novi pun jatuh sakit, dan sakit yang dialami oleh Mbak Novi itu pun bukan sakit biasa. Mbak Novi telah mengalami stres karena mungkin pendapatan yang ia dapatkan sehari bisa 500.000, tiba-tiba tidak ada pemasukan sama sekali. Motor sudah terjual, tabungannya sudah habis, dan semua harta bendanya sudah terjual. Setiap harinya Mbak Novi pun meracau, "Mana uangku? Mana uangku?" Mbak Novi pun berkata seperti itu sembari berjalan memutari kampung sudah seperti orang gila. Saat itu yang dirasakan oleh suaminya sangat malu dan prihatin ketika melihat kondisi dari sang istri. Ia pun kemudian bertanya terhadap Mbak Lilis, "Sebenarnya ada apa sih Mbak dengan istriku?" "Mbak Lilis, tolong jawab Mbak. Kenapa istriku perilakunya sekarang itu aneh? Kenapa dia itu menjadi orang gila Mbak?" Disitulah Mbak Lilis mulai menceritakan dari awal mula Mbak Novi mengetahui jika dia mengolesi minyak penglaris. Dijelaskan panjang kali lebar sampai akhirnya suami Mbak Novi pun mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Dia pun benar-benar tidak percaya jika istrinya itu ternyata dibantu oleh penglaris. Melihat kenyataan istrinya yang sudah gila, dan itu memang semuanya murni karena kesalahan Mbak Novi, Mbak Lilis pun kemudian meminta maaf. "Saya sudah menduga Mbak, semuanya itu karena sampean." "Iya Pak, saya mengakui Pak, saya memang perantara, tapi semua itu karena keinginan Mbak Novi sendiri Pak. Sebenarnya saya itu sudah berhenti Pak, saya sudah tidak lagi mau mengantarkan siapapun. Dan kejadian ributnya sampean sama Mbak Novi itu, saya sudah benar-benar tidak sanggup Pak. Di dalam pikiran saya, hati saya, setiap hari, setiap waktu ketika saya berjalan di kampung ini, banyak sekali orang-orang yang mengatakan Pak, itu loh gara-gara Mbak Lilis, Mbak Novi sama suaminya sampai ribut. Dan saya itu malu Pak, setiap kali pergi sama Mbak Novi, ia selalu mengumbar aib suaminya yang membuat saya itu benar-benar tidak percaya jika istrinya sampean itu tidak izin. Dan tambahnya itu sudah dijelaskan sama si dukun, izin terlebih dahulu sama sampean Pak. Tapi dia tidak mau, dia tetap nekat. Ya beginilah akibatnya Pak." Sekali lagi saya minta maaf ya Pak." Mendengarkan penjelasan dari Mbak Lilis, suaminya pun hanya bisa pasrah. Mbak Novi benar-benar telah gila sampai berbulan-bulan, sampai akhirnya anak-anaknya pun bingung menghadapi kenyataan jika ibunya telah gila. Ibunya gila dikarenakan harta yang mungkin habis begitu saja. Sampai suatu waktu Mbak Novi yang memang sudah tidak mau lagi makan, sudah tidak lagi mau minum, tidak pernah tidur, dan Mbak Novi selalu meracau tidak jelas. 4 bulan pun berlalu, kini Mbak Novi hanya bisa terbaring di tempat tidur, namun mulutnya selalu mengacau. "Mana hartaku? Mana duniaku? Mana uangku?" Mbak Novi selalu berujar seperti itu. Dalam keadaan tubuh yang sudah sangat kurus, sudah tidak bisa apa-apa, hanya bisa terbaring, namun mulutnya selalu mengoceh tentang harta dunia. Suaminya Mbak Novi pun sampai meminta bantuan terhadap Mbak Lilis untuk mendatangkan Mbah Dukun yang telah membantunya, dan juga sudah meminta bantuan sana-sini. Dari sesepuh setempat, dari Pak Kiai sudah berusaha mendoakan, namun semuanya itu tidak ada reaksi. Sudah diusahakan ruqyah, namun memang karena perilakunya sendiri jadi sangat susah. "Ini semua karena karma Pak. Tapi keadaannya sudah gila seperti ini, harus bagaimana lagi Pak Kiai? Mbak Novi itu harus sadar Pak, jika tidak bisa bakalan susah sembuh.
Suaminya Mbak Novi pun hanya bisa pasrah ketika mendengarkan penjelasan dari beberapa sesepuh, dari beberapa kiai, jika itu adalah karma bagi istrinya sendiri. Dengan keadaan gila yang tidak mungkin dibimbing untuk bisa berobat, suaminya pun benar-benar sudah pasrah sampai anak-anaknya hanya bisa menangisi keadaan sang ibu. Mereka pun sudah mengetahui penyebab ibunya gila. Gila dikarenakan apel jin dan beberapa benda-benda yang berupa minyak misik. Semuanya terungkap oleh keluarganya. Benda-benda itu disimpan di balik baju yang dilipat di dalam tas. Di dalam keadaan Mbak Novi yang terbaring itu, sering sekali muncul suara di setiap malamnya. Suara itu muncul di dalam tas yang digunakan untuk menyimpan apel jin itu. Dan pada saat dibuka, di dalam tas itu, suaminya Mbak Novi pun sampai menemukan 4 apel jin, termasuk minyak misik yang jumlahnya tidak cuma 1, namun ada 12 minyak. Luar biasa sekali penglaris dari Mbak Novi itu, namun dampaknya juga sangat luar biasa. Mbak Novi telah gila dan hanya bisa berbaring di atas ranjang. Mbak Lilis pun tiap harinya selalu menjenguk. Ia sangat merasa bersalah karena sudah membantu Mbak Novi sampai mengalami kejadian seperti itu. Mbak Lilis pun berkali-kali meminta maaf kepada anak-anak dan juga suami Mbak Novi. Dan mereka pun menyadari bahwa itu kelakuan keserakahan dari ibunya sendiri. Saya tidak menyalahkan kamu, Mbak. Itu semua memang kesalahan istriku. Mungkin inilah hasil dari karma istriku. Bahkan Mbak Lilis pun sampai beberapa hari menjaga Mbak Novi dalam keadaan terbaring. Mbak Novi masih mengeluarkan kata-kata harta dunia. Hingga akhirnya 1 bulan kemudian, Mbak Novi pun tiba-tiba sudah tidak bisa mengeluarkan kalimat itu lagi. Mbak Novi sudah tidak bisa berkata apa-apa, sudah tidak bisa berucap apa-apa, bahkan untuk makan sudah tidak bisa masuk. Mbak Lilis sangat miris ketika melihat keadaan Mbak Novi sampai akhirnya. Pak, sebaiknya Mbak Novi dibawa ke rumah sakit saja, Pak. Saya tahu ibu itu sebenarnya mau bantu ibu saya ke rumah sakit. Tapi biarlah keadaan ibu saya seperti ini, Bu. Biarkan di rumah. Lagian juga keadaan ibu sepertinya sudah parah seperti ini. Daripada ke rumah sakit, mending kita minta bantuan para warga untuk mendoakan ibu agar sakaratul mautnya itu mudah, Bu. Mbak Lilis yang mendengarkan penjelasan dari anaknya Mbak Novi seketika langsung meneteskan air mata. Tidak berselang lama, beberapa warga pun datang. Ada yang membaca Yasin, ada yang membacakan doa yang tujuannya utama untuk kemudahan sakaratul maut. Karena keadaannya sudah tidak bisa berbicara, tidak bisa apa-apa, makan pun sudah tidak bisa masuk, harus dibantu dengan selang. Sementara keadaannya yang sudah parah tidak mungkin dibawa ke rumah sakit. 1 sendok air saja sudah tidak bisa masuk, nafasnya pun sudah tersengal-sengal. 1 malam, 2 malam, tetangganya di setiap hari datang dari malam sampai pagi. Tepat di malam ketiga, usaha para warga untuk mendoakan Mbak Novi sama sekali tidak berbuah hasil. Sampai salah satu Pak Kiai datang dan membisikkan ke telinga Mbak Novi dengan kalimat azan samping kirinya dengan iqomah, dilanjutkan dengan 2 kalimat syahadat. Kalau sampean tidak bisa mengucapkan dengan mulut, dengarkan lewat telinga sampean ya, Mbak. Saya yakin sampean itu mendengar. Ikuti apa yang saya ucapkan itu ya, Mbak, ujar Pak Kiai terhadap Mbak Novi yang sudah berbaring itu. Dari samping kanan 2 kalimat syahadat, sampai di samping kiri juga lalu kalimat syahadat dan ditutup dengan ayat kursi. Doa Pak Kiai pun diaminkan bersama anak-anaknya dan juga para warga yang berada di rumah Mbak Novi. Setelah doa itu usai, nafas Mbak Novi pun terhenti, seakan-akan sakaratul maut itu menunggu dia untuk bersahadat. Mungkin itu jalan terburuk dan juga jalan terbaik. Akan tetapi yang dialami oleh Mbak Novi itu begitu sangat terasa pedih. 3 bulan gila mengalami sakaratul maut yang sangat susah.
Setelah kematian Mbak Novi, Mbak Lilis sudah tidak mau lagi membantu para tetangga ataupun orang-orang yang datang ke rumahnya untuk meminta bantuan diantarkan ke seseorang dukun. Mbak Lilis benar-benar merasa bersalah terhadap keluarga dan juga Mbak Novi. Setelah kematian Mbak Novi, Mbak Lilis hanya bisa berdoa, semoga semua kesalahan yang dilakukan oleh Mbak Novi dan juga dirinya diampuni oleh Tuhan, dan semoga Mbak Novi pun ditempatkan di surganya. Dan semoga pula tidak ada orang lagi yang berbuat syirik dan menduakan Tuhannya. Ya, sekian kisah kali ini. Semoga kisah kali ini bisa menghibur dan bisa menemani waktu istirahat teman-teman dimanapun berada ya. Dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang selalu mendukung kami. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Dan semoga untuk diri kita, saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita yang sedang jatuh sakit semoga diberi kesembuhan, yang sedang mengalami kesulitan semoga dipermudahkan dalam segala hal, dan semoga kita dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah yang kami sampaikan di dalam cerita. Baik, sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.